Halo semua, kami dari kelompok 2 pada kali ini ingin menyampaikan informasi nih kepada teman-teman semua mengenai ketahanan pangan guna mengurangi masyarakat kelaparan dalam upaya SDGs nomor 2 tanpa kelaparan. Sebelum itu kenalan dulu yuk. Ada aku Dwi dan rekan-rekan aku ada Lizeta, Zihan, Noni, dan Muzaki. Oke, langsung aja nih kita bahas tentang ketahanan pangan. Ada yang tahu ketahanan itu apa? Ketahanan pangan adalah di mana kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Mencapai ketahanan pangan merupakan keadaan di mana setiap orang memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap makanan yang mereka butuhkan dan kelangsungan hidup sehari-hari. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan atau IKP. Nah, apa saja sih indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP? Yang pertama itu ada rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. Lalu, yang kedua ada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, ada persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Yang keempat, ada persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Lalu yang kelima ada rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Yang keenam, ada persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Yang ketujuh, ada rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Yang kedelapan, ada persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau stunting. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada angka harapan hidup pada saat lahir. Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjadi pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Apa saja sih faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yang pertama ada iklim atau cuaca, lalu ada teknologi, terus dilanjutkan dengan lahan pertanian, selanjutnya ada sarana dan prasarana, lalu yang terakhir ada kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan ketahanan. Lalu, upaya meraih ketahanan hingga menyentuh angka 0% membutuhkan prasyarat dari sektor lingkungan juga loh. Lingkungan yang menjadi fondasi yang menentukan kestabilan dan resiliensi berbagai sistem termasuk sosial. Ketahanan pangan ini tidak akan berkelanjutan ketika lingkungan mengalami berbagai persoalan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengalami tekanan akibat aktivitas yang bersifat eksploitatif. Terus gimana sih cara yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan? Yaitu yang pertama, sosialisasi tentang pentingnya diversifikasi pangan dan dampaknya terhadap kesehatan dan pertumbuhan seseorang melalui berbagai media dan melalui dunia pendidikan di tingkat SD sampai SMA, serta melalui penyuluhan seperti di posyandu, PKK, dan kegiatan agamaan. Lalu yang kedua, revitalisasi sarana pertanian seperti irigasi, bantuan benih unggul, dan diversifikasi komoditi padi, singkong, ubi, dan sagu yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat. Yang ketiga, integrasi pengolahan pertanian dengan sektor lain seperti penerapan sistem agroforestry, mina padi, silvopastur, dan lain sebagainya, sehingga siklus energi pada suatu ekosistem dapat dioptimalkan. Selain itu, pembangunan sanitasi limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi untuk pertanian terintegrasi. Upaya ini membutuhkan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, serta PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, peningkatan kapasitas kelompok tani setiap desa dan gabungan kelompok tani kecamatan dalam suatu wadah koperasi yang selama ini belum nampak hasilnya dan cenderung setiap kelompok tani berjalan dengan tujuan masing-masing dan hanya bersifat keproyekan. Setiap gabungan kelompok tani harus memiliki pembina dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Koperasi. Yang kelima, pemerintah di tiap daerah harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan swasta yang bergerak di sektor transportasi laut untuk meningkatkan layanan. Dan yang terakhir,
Pembangunan cold storage atau unit pembuatan es penting diupayakan, mengingat hasil tangkapan laut memiliki volume yang fluktuasi, sehingga ketika kondisi melimpah, ikan dapat disimpan. Jadi, ketahanan pangan sangat penting bagi negara untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelaparan dengan kondisi terpenuhinya pangan bagi yang melibatkan faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Jadi, mari teman-teman semua turut serta memperbaiki kondisi ketahanan pangan suatu wilayah untuk mencapai tujuan terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat ya. Nah, gimana nih teman-teman semua? Setelah menyimak video ini, teman-teman semua menjadi tahu kan apa itu ketahanan pangan dan bagaimana sih cara untuk mencapai ketahanan pangan tersebut? Semoga apa yang kami sampaikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!